kalian yang seringkali mengalami demam panggung alias grogi? Misalnya gemetaran, berdebar-debar, keringat dingin, atau bahkan tremor. Nah, aku tuh gitu banget. Pas SMP sampai SMA itu, aku bahkan mengalami tremor yang hebat. Misalnya ketika mau berpidato, ketika mau mengikuti lomba dongeng bahasa Inggris misalnya, atau bahkan hanya pada saat berdiskusi di kelas, ketika mengajukan pertanyaan, aku juga grogi. Well, aku sering mencari solusinya dengan kayak praktis di rumah sendirian, terus aku juga kayak memberanikan diri untuk sering tampil. Tapi somehow tiap kali tampil ya tetap saja grogi. Dan akhirnya selama itu aku mencari-cari alasannya kenapa, aku akhirnya menemukan jawabannya, yaitu karena aku terlalu fokus pada apa reaksi orang terhadap aku, pada apa pendapat orang, pada pemikiran orang terhadap aku gitu. Aku terlalu fokus terhadap itu sehingga aku jadinya grogi, aku jadinya kayak ngeblank, lupa dengan materi yang akan aku bawakan. Well, itu adalah alasan terbesarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku akhirnya menemukan alasan-alasan lain yang juga punya andil terhadap rasa grogi yang muncul itu. Aku juga mencari tahu bagaimana cara mengatasinya, dan ini dia 5 tips cara mengatasi rasa grogi atau rasa takut ketika berbicara di depan umum. Before we jump onto the tips, I want to point out that giving you these tips doesn't make me immediately an expert in public speaking. Karena jujur sampai sekarang pun aku masih kadang kurang percaya diri dan masih struggle untuk mengatasi rasa grogi itu ketika berbicara di depan umum. So if you guys have a slight of thought like, Auli bikin konten kayak gini nih, emang dia udah jago gitu dalam public speaking? The answer is no, I'm still not. All I want to do now is just like sharing what I experienced and what worked for me, and in order someone needs it. Di samping itu aku juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman aku di WhatsApp sih. So yeah, without further ado, let's go on to the tips. Tips yang pertama adalah dengan fokus pada apa yang mau kita sampaikan. Fokuslah pada objek, bukan subjek. Jadi dalam diskusi atau debat itu tidak boleh ada bias. Pandang lawan bicara jangan pada latar belakangnya atau personalitinya, atau bahkan jangan memandang dulu bagaimana hubungan antara kamu dengan dia. Dan dengan begitu kita tidak akan terdistraksi dengan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan diskusi. Kita tidak akan bias. Nah, setelah kita sudah menanamkan mindset itu bahwa tidak ada bias dalam diskusi, selanjutnya kita fokus pada substansi yang ingin disampaikan. Jadi fokus pada tujuan penyampaian ini, fokus pada kemana kamu ingin membawa pembicaraan, dan akhirnya penyampaian kita akan lebih terarah dan sesuai dengan konsep. Ketika kita mau berbicara, kita tuh kadang kayak punya pikiran seperti ini. Hal yang aku mau bilang ini penting gak sih bagi mereka? Ini penting gak sih diomongin? Kira-kira respon mereka apa ya kalau aku ngomong A? Kira-kira respon mereka apa ya kalau aku ngomong B? Well, singkirkan pikiran-pikiran itu dulu. Jangan fokus terhadap apa feedback mereka kalau kamu ngomong A atau kamu ngomong B. Fokus dulu terhadap substansi yang ingin kau sampaikan, agar informasimu itu tersampaikan dengan baik. Percaya pada dirimu sendiri bahwa apa yang ingin kamu sampaikan juga itu penting, karena setiap orang itu punya hak untuk mengungkapkan pendapat masing-masing untuk berbicara di depan umum, tapi dengan cara-cara yang baik. Nomor 2 adalah dengan memahami apa yang ingin kita sampaikan. Larry King dan Bill Gilbert dalam bukunya Seni Berbicara Kepada Siapa, Kapan, dan di Mana Saja mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pembicara publik yang sukses, kunci utamanya adalah dengan memahami apa yang ingin kita bicarakan. Well, mungkin ini kedengarannya sudah sangat jelas, tapi sebenarnya banyak loh dari pembicara pemula yang membuat kesalahan dengan memilih pokok bahasan yang sebenarnya mereka tidak terlalu pahami. Well, jika kalian misalnya ditugaskan untuk menjadi seorang MC atau membawakan suatu pidato atau ada tugas presentasi, itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari atau beberapa hari sebelum tampil.
Dan misalnya kalian bisa melakukan dengan cara mencatat poin-poin penting dari materi yang ingin kalian sampaikan. Terus kalian praktis di depan cermin, berlatih agar materi-materi yang akan kalian bawakan itu kayak tersimpan baik-baik di dalam memori. Dan itu bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya lupa atau blank. Karena orang yang punya pengetahuan luas terhadap materi yang akan dia sampaikan itu akan lebih percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, dan inilah nantinya yang akan meminimalisir rasa grogi itu. Tapi jika kalian kasusnya misalnya disuruh berpidato secara tiba-tiba di depan umum, nah carilah topik yang memang kamu senangi, yang kamu pahami, yang kamu kuasai, dan dapat kamu bicarakan dengan penuh keyakinan. Tips nomor 3 adalah keep being inspired. Sering-seringlah belajar dari public speaker atau public figure yang memang punya rasa percaya diri yang tinggi ketika berbicara di depan umum. Aku punya rekomendasi buat kalian, misalnya belajar dari channel YouTube TED Talk, English Speech, BBC News Review, atau misalnya talk show kayak Sarah Sechan, Tonight Show, atau nonton MC dan host di TV. Well, kita boleh terinspirasi dari mereka, but at the end of the day, make sure that you have your own style, karena it's actually a nice to have, it's not a must, but I think uniqueness itu sebenarnya benar-benar melekat dan menjangkit. Orang-orang akan lebih mengenali kita kalau kita punya something that others don't have. Nah, karena sering menyaksikan public figure berpidato, nge-host, atau dalam suatu talk show, aku jadi terinspirasi ingin lebih percaya diri seperti mereka. Dan aku rasa motivasi yang besar itu sangat penting untuk suatu perubahan. Ya, walaupun aku pada dasarnya orangnya cukup pendiam atau hanya bicara seadanya, tapi untuk sesuatu yang besar seperti ini, I mean, why not pushing myself a little bit? Nah, dari situ aku jadi kayak suka ngaca sambil memperagakan gaya bicara mereka. Misalnya kayak lagi ada di suatu talk show atau lagi nge-MC atau lagi nge-host, dan dari situ I find comfort zone in it, dan aku rasa comfort zone inilah yang nantinya akan menjadi sesuatu kekuatan besar aku ketika akan tampil di depan banyak orang. Yang keempat adalah relaksasi sebelum tampil. Well, aku sendiri kalau misalnya mau MC punya kebiasaan atau bisa juga disebut ritual. 15 menit sebelum acara dimulai aku harus ke toilet. Dan di situ aku kayak melatih ekspresi aku, melatih intonasi, kemudian mengatur pernapasan aku, dan melakukan senam wajah, dan juga melakukan peragangan lah ke seluruh tubuh. Dan ternyata aku baru baca beberapa hari lalu, ini tuh tips-tipsnya ada di modul yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di tahun 2019. Well, menurut penelitian, relaksasi sebelum tampil juga itu akan membuat meringankan beban pikiran kita, dan juga akan menghilangkan kekakuan pada sendi-sendi, sehingga nantinya ketika kita tampil akan lebih rileks dan juga santai. Tapi tentunya kita harus tetap fokus untuk menampilkan atau memberikan yang terbaik. Oke, selanjutnya tips yang kelima. Nah, tips ini sebenarnya cukup unik sih, karena aku belum pernah melihat ada platform yang rilis atau ada buku yang bahas soal tips ini. Dan tips itu adalah bawa pikiranmu ke suatu safe place. Well, gimana sih caranya? Nah, caranya itu yaitu dengan duduk sejenak, kemudian pejamkan mata, visualisasikan yang baik-baik saja. Bayangkan orang-orang akan bertepuk tangan atas pidatomu yang mengagumkan, atas lelucon kecil yang kamu buat. Dan aku selalu kayak yakinin diri aku ketika aku memvisualisasikan itu, bahwa kamu yang menguasai panggung, Miss. You own the stage. The main character is you. Dan dengan penuh percaya diri, aku kayak memandang para audiens sambil tersenyum tanpa rasa takut sama sekali. Well, aku juga sering memvisualisasikan diri aku sebagai para pembicara inspiratif sih, seperti misalnya Dewi Nur Aisyah, kemudian Michelle Obama, atau bahkan Selena Gomez, karena aku suka kayak impersonate how they speak, dan aku suka impersonate gesture mereka, dan aku jadinya kayak, oke, aku bisa sepede orang-orang ini. Menurut penelitian,
visualisasi atau membayangkan hal-hal yang positif ini itu akan mengurangi kecemasan kita terhadap hal-hal yang mungkin saja terjadi ke depannya, hal-hal yang di luar dugaan kita, masalah yang mungkin saja muncul, misalnya kayak perubahan susunan acara secara tiba-tiba. Dan itu akan membuat kita yakin pada diri kita bahwa semua masalah, apapun masalah yang akan muncul nantinya, itu pasti akan ada jalan keluarnya selama kita tetap relax dan tetap fokus. But overall, puncak dari membawa diri kita ke safe place ini adalah jangan lupa berdoa sebelum tampil. Well, itu dia 5 tips untuk mengatasi rasa takut atau grogi ketika berbicara di depan umum. And I hope video ini bisa menjadi referensi buat kalian, bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like, dan please support my channel dengan menekan tombol subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan, silahkan leave your comment in the comment section. And until next time, bye!